Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Salsabila dengan NPM C1C024152 kelas 1E S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Normanza, SPD, MPD. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan materi-materi ini, ada baiknya saya memberi sedikit pantun untuk pembuka materi ini. Ke Surabaya bawa koin, ditunggu petani sejak kemarin. Izinkan saya tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima dengan baik. Pada pertemuan yang pertama ini atau bab 1 membahas materi tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, hakikat bahasa Indonesia ini adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Hakikat bahasa Indonesia ini juga terdiri dari 4 poin, yaitu ada bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Indonesia. Negara Indonesia atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua atau lingua franca atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Lalu selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Lalu yang terakhir, ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara resmi, yaitu memiliki juga beberapa fungsi di antaranya, yaitu pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional, yang terakhir ada alat pengembangan budaya, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Lalu di sini ada perkembangan bahasa Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Nah, sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan ini eh, di awalnya pada abad ke-7 Masehi, 601 Masehi sampai dengan 700 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajinan Sriwijaya. Buktinya yaitu ada pada Prasasti Sriwijaya. Buktinya yaitu ada pada prasasti yang ditemukan dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya, seperti prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi atau Palembang.
Lalu di sini ada sejarah bahasa Indonesia setelah atau sesudah kemerdekaan, yaitu diterapkan dan dinyatakan bahwa menjadi bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 pasal 36 bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Lalu pada pertemuan yang kedua atau bab 2 yaitu membahas tentang materi sikap berbahasa Indonesia. Nah, apa sih pengertian sikap bahasa Indonesia ini? Eh, sikap bahasa sikap bahasa Indonesia ini adalah yang dikenal juga dengan pandangan bahasa yang ada di dalam antropologi atau khususnya antropologi linguistik, sosiologistik, dan studi lintas budaya dan kepercayaan berkaitan dengan bahasa sebagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sosial. Lalu ada ciri sikap bahasa Garvin dan Mathiot pada tahun 1968, yaitu ada kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, kesadaran akan adanya norma bahasa. Nah, ciri sikap bahasa ini yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, kebanggaan bahasa yang mendorong orang membanggakan bahasanya. Kesadaran adanya norma bahasa ini yang mendorong orang menggunakan bahasanya tersebut. Lalu di sini ada komponen sikap bahasa Lambert tahun 1967, yaitu menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, lalu ada komponen afektif, juga komponen konatif. Nah, apa sih komponen dari arti ketiga tersebut itu? Komponen kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, ada kompeten efektif menyangkut masalah penilaian baik suka ataupun tidak suka terhadap sesuatu eh, atau suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sifat positif jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang terakhir ada konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai eh, putusan akhir, kesiapan reak- reaktif terhadap suatu keadaan. Nah, lalu di sini ada jenis jenis sikap bahasa menurut Anderson Anderson dalam CER 2010. Nah, di sini jenis ini menurut Anderson membagi sikap atas 2 macam, yaitu sikap kebahasaan, sikap non-kebahasaan, seperti sikap politis, sikap keagamaan, dan lain-lain. Sikap kebahasaan ini seperti menggunakan aid, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, sikap non-kebahasaan ini seperti sikap politik, sikap sosial, keagamaan, sikap estetis, dan sikap yang lain-lainnya. Lalu sikap terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap positif selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya. Sikap negatif bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, meskipun penguasaan bahasa Indonesia tersebut ini masih kurang jelas.
Lalu di sini ada bab selanjutnya, yaitu tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Nah, bentuk tulisan secara umum menurut para ahli yaitu ada prosa, prosa fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau untuk karya tulisan ilmiah. Nah, di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Nah, yang kedua itu ada puisi. Puisi lama, puisi baru dan drama. Puisi lama ini seperti mantra, pantun, kamina, seloka, dan talibut. Puisi baru ini ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Lalu yang drama ada tragedi, komedi, opera, melodrama, eh, ada juga farse, tablo, dan lain-lain. Nah, lalu ada tulisan akademik. Tulisan akademik ini terbagi menjadi tiga. Sebelum saya jelasin tulisan akademik terbagi menjadi tiga, saya akan jelasin pengertian tulisan akademik ini. Eh, pengertiannya, pengertiannya adalah eh, jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian eh, atau proses kajian pustaka yang menggunakan metode ilmiah atau saintik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Lalu, tulisan akademik ini adalah tulisan yang berisi informasi ilmiah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang komunikasi antara penulis dan pembaca untuk membahas topik tertentu secara ilmiah. Lalu, tulisan akademis ini memiliki ciri-cirinya, yaitu diantaranya pertama, menyampaikan fakta secara sistematis, kedua, penulisannya cermat, tepat, dan benar, tiga, tidak membuat andaian, keempat, tidak menulis untuk memenuhi kehendak golongan tertentu, kelima, penulisannya tidak bersifat emosional, keenam, sifat pandangan yang dikemukakan disertai dengan bukti. Tulisan akademis ini dapat berubah artikel jurnal, buku, laporan kerja lapangan, monograf, esai, makalah penelitian, dan disertai tulisan ini biasanya ditulis oleh akademis seperti mahasiswa, dosen, dan peneliti. Nah, bentuk tulisan ilmiah ini ada dua, yaitu hasil kajian pustaka makalah, artikel ilmiah populer, berita biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Yang kedua, ada hasil dari proses penelitian laporan, hasil penelitian D1, eh, S1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertai eh, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sistematika tulisan ilmiah. Ada dua, yaitu hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, daftar pustaka.
Yang kedua ada hasil dari proses penelitian, yaitu ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Lalu pada pertemuan keempat atau bab 4 yaitu menjelaskan tentang materi menjelajahi dunia pustaka berbagai sumber referensi digital. Sebelum memasuki beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, saya akan menjelaskan pengertian pustaka digital yaitu merujuk pada koleksi bahan bacaan atau sumber informasi yang tersedia dalam format digital dan dapat diakses secara daring. Eh, Format yang dapat diakses secara daring ini mencakup e-book, jurnal ilmiah, artikel, dokumen penelitian, laporan, dan bahan audi audiovisual yang disediakan oleh perpustakaan daring atau platform khusus. Lalu yang kedua ada juga manfaat pustaka digital. Yang pertama ada aksesibilitas, kedua kemudahan pencarian, yang ketiga ada efisiensi waktu, ada juga penghematan ruang dan biaya. Nah, sumber apa sih sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital ini? Yaitu ada beberapa platform dan layanan pustaka digital yang umum digunakan meliputi dari sumber website berita online, jurnal, buku, skripsi, artikel ilmiah, email, koran dan majalah, software atau komputer untuk eh, komputer atau unduhan. Nah, bisa juga menggunakan Google Scholar. Google Scholar itu untuk mencari yang khusus untuk literatur akademis seperti jurnal ilmiah, tesis, dan buku. Lalu bisa juga menggunakan Mendeley. Aplikasi Mendeley ini untuk membantu dalam membuat situasi atau kutip dan membuat daftar pustaka. Nah, cara menulis daftar pustaka yang benar itu mulai dari nama penulis, tahun terbit, judul buku atau artikel yang dirujuk, nama penerbit, yang terakhir ada tempat terbit atau keterangan terbitan. Lalu pada pertemuan kelima atau bab 5 yang membahas tentang materi konsep presentasi ilmiah. Nah, apa sih hakikat presentasi ilmiah ini? Definisi presentasi ilmiah adalah penyampaian hasil penelitian atau kajian ilmiah kepada audiens secara terstruktur dan sistematis. Tujuannya itu untuk membagikan informasi, mem- memamar, memamarkan hasil penelitian atau memberikan argumen berbasis data ilmiah dengan cara yang mudah dipahami. Lalu di sini terdapat tiga komponen presentasi ilmiah, yaitu ada media, komunikator, dan audiens. Lalu di sini juga terdapat alur presentasi yang paling signifikan yang harus Anda perhatikan adalah pertama ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, komponen presentasi ilmiah ini yang perlu kita perhatikan saat melakukan presentasi yaitu ada kinesik atau gerak. Maksudnya itu adalah cara kita menyampaikan presentasi itu dengan menggunakan gerakan mulai dari tangan atau eh, badan kita seperti itu. Lalu ada performance. Ketiga, bahasa yang sopan dan santun. Di saat kita melakukan presentasi,
kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, atau menggunakan juga bahasa yang mudah dipahami oleh eh, audiens. Yang keempat, suara. Suara itu harus lantang, jelas. Lalu yang kelima ada jawaban logis, keenam kebutuhan audiens, ketujuh manajemen manajemen waktu. Nah, pada presentasi ilmiah ini memiliki tujuan. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya lupa mencantumkan tujuan presentasi ilmiah di dalam PPT tersebut ini, tetapi saya akan tetap menjelaskan tujuan presentasi ilmiah ini, yaitu ada empat. Yang pertama, menyampaikan hasil penelitian atau temuan secara jelas dan ringkas. Kedua, menginformasikan atau mendidik audiens mengenai isu-isu ilmiah itu. Ketiga, ada mempromosikan diskusi dan umpan baik dari audiens. Dan yang terakhir ada memotivasi tindakan atau pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang dibahas. Sorry. Lalu eh, ada juga komponen utama yang di dalam presentasi ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Lalu ada pertemuan 6 dan 7 atau bab 6 dan 7 membahas materi tentang proposal kegiatan. Nah, apa sih pengertian proposal kegiatan itu? Pengertiannya adalah rencana yang dituliskan ke dalam sebuah rancangan kerja. Proposal kegiatan disebut sebelum kegiatan dilaksanakan agar memperoleh sponsor acara dan izin pelaksanaannya. Nah, eh, proposal kegiatan ini bisa diartikan juga dokumen formal yang berisi rencana terperinci mengenai suatu kegiatan yang dilaksanakan. Dokumen ini sangat penting karena menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kegiatan. Nah, apa aja sih bagian-bagian proposal kegiatan tersebut? Yaitu berisi judul atau nama kegiatan, kedua pendahuluan, ketiga isi proposal, keempat susunan acara, kelima susunan kepanitiaan, keenam anggaran dana, dan terakhir ada penutup proposal. Nah, eh, judul atau nama kegiatan ini yang berisi identitas kegiatan, penyelenggara, dan tanggal pembuatan. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini yang disebut maksudnya latar belakang menjelaskan alasan mengapa kegiatan ini penting dan relevan. Lalu isinya ada tema, mengangkat tema yang sangat menarik dan relevan dengan tujuan kegiatan tersebut. Lalu ada susunan acara. Susunan acara ini menjabarkan secara rinci rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, yang akan secara dilakukan. Lalu susunan kepanitiaannya itu menentukan susunan panitia beserta tugas dan tanggung jawab dari panitianya masing-masing. Lalu ada anggaran dana, yaitu membuat rincian anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir ada penutup proposal, yang dimana maksudnya menyimpulkan keseluruhan isi proposal tersebut. Dokumen pendukung seperti surat izin, daftar peserta, dan sebagainya
Tips menyusun proposal kegiatan ini jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari kalimat yang berbelit-belit. Kalau sistematis, susunan proposal secara logis dan sistematis agar mudah diikuti. Realitis, buat perencanaan yang realistis dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kalau menarik, tampilkan proposal dengan menarik agar menarik minat membaca. Dan yang terakhir ada konsisten, pastikan semua informasi dalam proposal konsisten ini untuk saling mendukung. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya saya memberi sedikit pantun juga, karena di awal tadi saya membuka dengan pantun untuk penonton yang telah menonton video saya dari awal sampai habis. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.